Namaku Abid. Ayah, bunda, aku rindu. Benar-benar rindu. Alhamdulillah, ini semua memang sudah sesuai dengan cita-citaku. Setelah lulus SD, ingin sekali belajar di pesantren. Tapi bunda, ternyata seperti ini ya yang kurasakan. Aku rindu bunda, aku rindu ayah, aku rindu adik-adikku, aku rindu nenek, aku rindu masakan ibu, aku rindu semuanya. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah, agar kami betah di sini dan kami diberikan petunjuk di dalam kesabaranku. Amin ya rabbal alamin. Namaku Fatihul. Sebetulnya cita-cita saya setelah lulus SD adalah melanjutkan ke pondok pesantren yang sudah ramai. Membayangkan penuh fasilitas di sana, gedung mewah, lapangan luas, dan kelas yang banyak. Tentu teman-teman santri yang banyak pula. Namun, kenapa saya ada di pesantren ini? Pesantren yang jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Di sini kami hanya bersembilan. Kami jauh dari keramaian dan gedung kami seadanya. Bapak Ibu, kenapa engkau memasukkan kami ke pesantren ini? Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami agar kami tahu kenapa seperti ini jalan yang kutempuh saat ini. Amin. Namaku Mikail Abdul Aziz. Abi, Umi, saat menulis surat ini, saya dalam keadaan yang tidak jelas. Apakah baik-baik saja atau entahlah. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Abi, Umi, di sini saya merasa sedih jauh dari Umi. Kenapa Abi dan Umi menyekolahkanku di pesantren sehingga jauh dari Abi dan Umi? Aku di sini setiap hari menangis, Umi. Saya tahu kalau Abi dan Umi yang ingin agar saya sekolah di pesantren, tapi saya sedih setiap hari. Oh ya, saat Ustadz datang ke pondok, saya nitip sampo dan sabun ya, sudah habis. Oh ya, nitip jajan juga, saya kangen jajan yang biasa saya beli. Aku kangen banget sama keluarga. Salam kangen Umi, Abi, dan Ade. Mikail Abdul Aziz. Ya Allah, kuatkan kami, betahkan kami untuk menuntut ilmu di pondok ini. Saya hanya berazam bahwa semua ini pasti terbaik buat kami. Amin. Ayah! Ibu! Kenapa kalian tinggalin aku di sini? Kenapa jauh dari kota yang di sana? Kenapa? Kenapa di sini hanya ada gunung yang nggak bisa ngajak aku bicara? Di sini cuma bersembilan. Kenapa? Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Gimana para santri, betah di pondok? Loh, kok tidak semangat? Para santri hebat yang dirahmati Allah, memang biasanya di bulan pertama saat kita mesantren itu puncaknya kita mulai merasa tidak betah. Ada yang kangen sama ayahnya, ada yang kangen sama ibunya, ada juga yang kangen sama adiknya, kakaknya, ada juga yang rindu pengen main sama teman-teman kayak dulu waktu di sekolah. Ketahuilah para santri hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita mulai cenderung untuk pulang dari pondok atau kabur, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang tempatnya kita diuji, tetapi itulah yang akan menaikkan level kita. Maka dengan apa caranya? Dengan berdoa. Kalau kita misalkan tidak betah di pondok, segera yang kita lakukan pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak santri-santri ketika tidak betah, pertama kali yang dia lakukan lapor musyrifnya, bilang aku gak betah, pengen pulang, lapor sama ustadznya. Nah, maka sebenarnya supaya kita mendapatkan bimbingan taufik dari Allah adalah berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min, yang harus dicamkan oleh setiap para santri. Dan ingat, ketika kita tidak betah, bisa saja kalau sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian membuat kita betah. Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, haza du'a wa tajdarihi wa mata dari bima sonau doa. Betapa banyak orang yang menganggap enteng sebuah doa. Apa sih berdoa? Masa kalau aku gak betah harus doa tambah gak betah? Enggak. Wa mata dari bima sonau doa. Kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Keajaiban. Apalagi ini soal hati yang tentunya hanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan doa itu hati kita semakin terbimbing oleh Allah, dikokohkan, dan kita pun akhirnya istiqomah berada di pesantren. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, Hakam, Asrof, Noval, Fatihul, Hoiri, Fakar, Mikail, Abid. Betul kata Ustadz kita semalam, kita merasakan hal yang sama. Jauh dari orang tua kita, jauh dari kakak kita, jauh dari adik kita, dan jauh dari saudara kita. Tapi semua itu benar, kita harus melaluinya bersama. Maka oleh karena itu kita harus saling kompak dan saling menyemangati. Kita ikuti perintah Ustadz kita. Kita ikuti perintah kiai kita. Ingat, kita di sini nggak hanya sendirian. Kita ada bersembilan. Dan ingat, kita ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi kita. Takbir. Allahu Akbar. Haikal di sini ngapain? Belajar. Novel di sini ngapain? Novel Meningkatkan menimpa sampai Al-Quran. Kakak, aku ngapain di sini? Belajar. Fatihul mencari ilmu. Satu ngapain di sini? Menuntut ilmu. Selanjutnya punya Ananda, Adit, rangkaian listrik harus kuat ya. 1, 2, 3. Oh ini yuk, coba, oh ini udah jadi. Ucapkan.
Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. 1 tambah 1? 1 tambah 1 berapa, Pal? 2. Jangan dijawab. Berkata diam. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. Fokus. Khairi. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. Kamu dari SD mana? Kalau Opal SD mana? Di sini. Oh, enggak ada perbedaan. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam semua. Ustadz berkata diam semua. Ustadz berkata diam semua. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. Ustadz berkata diam. Fakar berdiri. Fakar berdiri. Fatihul berdiri. Fatihul. Ustadz berkata, Mikael berdiri. Duduk. Duduk lagi. Duduk lagi. Ustadz berkata, Asraf berdiri. Ustadz berkata, Noval tetap diam. Kamu duduk. Kamu duduk. Duduk aja. Duduk. Duduk. Opal berdiri. Sekarang Opal berdiri. Opal berdiri. Ustadz berkata diam semua. Ustadz berkata diam, fokus. Ustadz berkata diam, fokus, fokus. Mikael duduk. 1 tambah 1 berapa tadi? 1 tambah 1 berapa, Pal? Pal? 1 tambah 1? Berapa 1 tambah 1? Ustadz berkata, Mikael duduk. Dan juga Asraf. Enggak ada unsur katanya. Coba Opal ditanya, bener nggak? Coba Mikael sini, Mikael sini. Coba katanya begini, coba bener nggak? Bener nggak? Ya, ya bener. Gimana? Ah.
Teruntuk adik-adikku semua, teruntuk Bapak dan Ibu, Abi dan Umi, hari ini alhamdulillah kami merasakan kebahagiaan yang tak ternilai, kebahagiaan yang lebih jauh dari kota di sana, kebahagiaan yang lebih tinggi dari sekadar gunung itu sekalipun berbicara kepadaku, kebahagiaan yang lebih dari sekadar banyak teman, namun belum tentu teman yang saling mendukung kita semua dan kompak bersama. Semua itu kebahagiaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami semua. Terjawab sudah kenapa saya harus ada di sini. Terjawab sudah kenapa saya berada di pesantren. Ternyata belajar mencari ilmu itu memang membutuhkan pengorbanan. Namun dengan ilmu yang kita dapatkan di pesantren dan kelak kita miliki, insya Allah akan menjadi manfaat sebagai ilmu jariah, sebagai amalan kita. Teruntuk adikku semua, ayo semangat dan meluruskan niat untuk melanjutkan belajar di pesantren dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing langkah kita semua menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, sehingga tujuan kita kelak tercapai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat doa-doa ini kami panjatkan ke ilahi Rabbi agar mengatakan langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.